Dalam rangka turut berpartisipasi dalam seru-seruan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, kita akan memulai acara ini dengan bermain games. Siapakah yang mengatakan kalimat berikut ini? Haruna atau Coach Justin? Febri akan menjadi kontestan saya pada hari ini. Yang pertama, Febri. Apapun di sepak bola, tanpa prestasi itu nothing. Yang paling pertama orang lihat adalah prestasi. Proses tidak dilihat. Siapa yang ngomong, Feb? Haruna atau Coach Justin? Haruna itu. Haruna, betul. Berikutnya. Pemain itu katroknya minta ampun. Sama pemain level SSB aja kalah. Justin itu. Pasti. Betul. Next lagi ya, lanjut ya. Saya termasuk rezim yang tidak setuju dengan naturalisasi. Saya memang berbeda. Saya selalu berdebat urusan naturalisasi. Apa yang kita hasilkan dari naturalisasi sampai saat ini, nggak ada apa-apa. Justin apa Haruna? Haruna tapi ini. Haruna. Lanjut lagi ya. Iya. Netizen kardus di Twitter memang bodohnya minta ampun. Haruna itu. Justin itu. Oke. Terakhir. Mayoritas klub melakukan proses dari kaki ke kaki. Proses build up dari bawah. Tapi proses latihan dan game plan justru direct ball. Passing bergerak. Direct ball. Miskin taktik. Inilah kalau Super Metro Mini disuruh bawa Ferrari. Hancur-hancuran. Siapa, Feb? 11-12 ya ternyata ya. Siapa, Feb? Justin. Enggak. Itu hybrid dua-duanya. Welcome to Pangeran and Justin Show. Halo dan selamat kembali berjumpa di Pangeran and Justin Show, sebuah acara di mana Coach Justin nampak lebih bahagia dibandingkan dengan berada di acara-acara lainnya. Demikianlah menurut komentar dari netizen di YouTube, Coach ya. Gitu. Lo kan ada di berapa acara sih, Coach? Selain yang channel lo sendiri? 3. 3 ya? 3. Yang paling happy lo di sini katanya. Karena kalau yang lain tuh, kalau yang satu katanya lo kelewat sopan katanya kan. Nah, yang satu lo marah-marah doang gitu kan. Di sini senyum. Kan harus beda tampil. Harus beda ya? Iya dong. Iya. Biar nggak bosan mereka. Iya. Dan di sini juga kayak paling paling lumayan menghasilkan, Coach. Enggak. Di mana gue tampil selalu menghasilkan. Iya. Lumayan di sini doang. Iya. Betul ya, gue sepakat sih. Kalau lihat aja essence-nya si Coach berapa ya. Liga Inggris Liga Inggris lagi mulainya. Aduh. Ini yang gue tunggu-tunggu. Sebenarnya dia keceplosan, salah ngomong tapi lanjut. Gini ya, nih gue klarifikasi dulu nih. Kemarin gue nonton itu, gue kebetulan nonton apa? Itu apa? Apa? Nonton apa? Late kick off Premier League hari Sabtu malam Minggu. Match apa? Match Aston Villa. Kebetulan gue lagi di ini kan, kebetulan gue itu time zone-nya Wita tuh gitu ya. Oke. 1:30 pagi itu kan. Iya. 1:30 gitu. Iya. Tiba-tiba si Aston Villa ini kan lawan sebuah tim ya gitu ya. Waktu itu tim away-nya itu udah leading 2-0. Tiba-tiba koneksi streaming gue berhenti. Gitu, ya. Mendadak. Pasti di menit 30 ya? Enggak. Pas sudah babak kedua dong. Oh, babak kedua. Babak kedua kan. Udah 2-0 nih. Gue pikir-pikir ya udahlah ya gitu kan. Enggak apa-apa enggak nonton lagi gitu kan. Gitu. Tiba-tiba gue lagi ngebaca-baca yang lain, balik-balik kok 2-1 gitu kan. Tiba-tiba orang bilang Philippe Coutinho baru masuk nih katanya gitu. Gue udah gak enak nih perasaan. Udah gak enak perasaan. Dan akhirnya 2-2. Memang betul apa yang gue katakan kemarin, Coach. Nggak usah nonton MU lewat tengah malam tuh nggak usah sih. Nggak usah sih, itu buang-buang waktu. Enggak, justru kalau gue khusus sekarang di samping Arsenal Barca, gue menyiapkan waktu khusus buat nonton MU. Karena tiap kali selalu lawak. Ya? Lawak banget sih. Cuman kalau lo lihat pertandingan pada weekend kemarin di Premier League, saya rasa satu tim yang hampir out of the race, ya dua-duanya out of the race ya, udah jauh juga. Tapi kayaknya Chelsea kemarin completely gone nggak menurut lo, Coach? Iya, completely. Dan ini yang bikin gue pada saat Tuchel masuk, gue kan bukan punya ekspektasi tinggi, oke? Dalam arti lu dapat sekarang tim yang bagus, merata, beda sama PSG. PSG kan 1, 2, 3, 4 bintang, sisanya katro, ya kan? Ini benar-benar merata, bahkan bisa bikin 2 tim yang merata.
ekspektasi gue lebih tinggi dalam arti mereka bisa bersaing dengan Liverpool dan City yang 2-3 tahun ini sangat mendominasi. Nah, menang Champions League nih, wah asik. Oke. Masuk musim baru, MU beli Varane, Sancho sama Ronaldo. Wah, bisa bersaing. 4 besar inilah yang seru. Lama-lama MU turun, Ole dipecat. Nah, mulai bulan Desember ini udah mulai karatan, gue bilang nih. Gue tweet dan itu bisa dicek semua kan. Ini 3-4-3-nya Chelsea ini mulai karatan, mulai kelihatan menang sih, menang tapi nggak meyakinkan atau dengan bola atas, bukan set play atau beruntung Mendy lagi bagus bla 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 sampai detik ini dan lama-lama terbukti kan sekarang ketinggalan 13 poin. Dan itu berarti bisa disimpulkan bahwa tweet lo dan channel lo itu ditonton oleh staffnya Man City, Coach. Nggak oleh Tuchel. terus. Ya terus ya bikin gue sangat kecewa dan lama-lama gue nggak heran juga bahwa apa namanya si Tuchel ini menurun. Nah, tapi pada saat Rangnick masuk punya harapan lagi nih. Match pertama lawan Crystal Palace, wah keren mainnya. Habis itu menurun sampai 2 match terakhir dia ganti kan. Dia nurut pemain, nggak ada high press lagi, nggak ada 4-2-2-2 lagi, lebih main 4-2-3-1, peran Bruno apa namanya? Balik lagi kan dia. Balik lagi. Udah kayak Ole lah. Cuman kemarin 30 menit pertama mereka menguasai loh. Ini juga Aston Villa-nya jelek, pasti nggak salah-salah. Anjrit, ini pasti kalau Aston Villa dibantai, fansnya keluar gua resek lagi nih. Timeline gue penuh lagi nih, berisik semua. 3-2, nah setelah 30 menit pertama, gua nggak tahu apa yang terjadi ya. Mulai menurun ya. Dan babak kedua diobok-obok. Kalau lu nonton, lu setuju bahwa Aston Villa layak mendapatkan 1 poin. Iya, cuman sebagai pengingat, gue tadi nanya Chelsea tapi belok ke MU mulu. Chelsea udah gue jelaskan. Cuma 2 kalimat doang tadi jawabannya. Enggak lah. Kenapa Chelsea out? Chelsea gitu, untuk gue out karena si Tuchel terlalu kepala batu, tidak bisa menerapkan 4-2-3-1 yang pada saat lawan Spurs di 2 leg di Piala Kebo itu membuktikan semua bermain jauh lebih bagus daripada 3-4-3 yang fokus ke tengah, direct football dan karatan. Dan kembali lagi, lu udah main 2 kali dengan 4-2-3-1 dan very smooth. Ayam sayur itu diobok-obok loh, asli. Terutama di babak pertama ya. Kembali lagi ke liga main 3-4-3 lagi. I mean, you ask for it gitu loh. Kalau orang lihat, oh ya skor hanya 1-0 tipis bla bla bla, lu kardus. Kalau lu nonton, it should be 3-4-5-0 bisa itu. Dan Chelsea paling dapat 1 peluang, 2 peluang nggak lebih dari itu. Chelsea ini ya dalam 5 match terakhir ya. Draw, menang sekali, terus draw, terus kalah gitu. Ini memang bukan formnya title contender sih sama sekali. Namun gimana soal faktor yang bilang ya Chelsea banyak pemain cedera, kena COVID. Nah, mereka itu mengajukan kan Arsenal dikritik karena mengajukan postpone pertandingan which Liverpool kemarin juga melawan Spurs itu kan derby. Iya. Nah, sebenarnya mereka juga mengajukan. Pertanyaan gue kan adalah kenapa hanya Chelsea yang di reject sementara Liverpool nggak kena orang dalam mungkin. Dikabulkan. Nah, nggak ada hubungannya. Karena squad Chelsea yang pada saat mereka cedera itu masih banyak yang fit, yang layak main, maka dari itu di reject. Jadi nggak ada hubungan dengan orang dalam atau nggak. Nah, atau nggak kenal exco-nya Premier League. Exco dan ketua itu hanya dikenal di Indonesia. Di sana nggak ada yang kenal exco dan ketua. Iya bener juga sih. Soalnya gini, gue sering banget ngobrol sama orang-orang luar yang suka lihat bola Indonesia gitu kan. Kita kan fasih kan ngomongin ketua PSSI sekarang siapa, sebelumnya siapa, sebelum lagi siapa gitu. Lo tanya orang random gitu fans Inggris gitu, lo tarik satu dari stadion gitu. Ketua FA siapa? Iya, gitu kan. betul. Nggak bakal tahu. Nggak bakal tahu. Dan gitu. itu juga terjadi di Spanyol, Italia dan lain-lain. Hanya di Indonesia ketua PSSI kan lebih ngetop dari menteri. Lo tanya gue menteri perumahan, menteri transmigrasi, I really don't know. Ketua PSSI semua tahu. Siapa coach? Gue tanya, katanya tahu siapa? Gue tanya sekarang siapa? Ibul. Hah? Ibul. Iwan Bule ya? Iya. Oke. Lo ngebul? Kan harus relax. Harus relax. Gue udah lama sih nggak lihat coach yang ngerokok langsung sama gue ya. Lo bisa bikin itu bulut-bulut gitu bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ntar kalau tiba-tiba pengen, tolong coach ya? Gue hanya menikmati, Okay. bukan sirkus.
Chelsea tadi udah Liverpool. Liverpool dia dalam 5 pertandingan terakhir menang, seri, kalah, seri, menang. Dan iya sekarang mereka lagi tanpa kontingen ini kan, tanpa kontingen Afrika yang lagi main di Piala Afrika. Yang kalau lo nonton tiap malam komentar dari Coach Justin di Twitter itu lucu banget gitu. Karena lo menganggap secara level kualitas pertandingan tuh Piala Afrika. Wah itu kabupaten. Asli itu kabupaten. Gue rasa kalau gue umur 19 gue bisa tuh main di situ. Hancur-hancuran men. Lu kalau lihat Ghana lawan Maroko, akurasi passing Ghana cuma 65% loh. Maroko 75%. Dan kita tahu bahwa akurasi passing 85 itu udah minim banget. Chelsea waktu lawan Spurs itu gue perhatikan ya. Tahu berapa akurasi passing? 91% babak kedua, 92% babak kedua, full match 90 menit, 91%. Makanya sistem berjalan. Ghana, gue seneng sih sekali kalah sekali seri kan biar Thomas Partey cepet balik kan. Tapi mainnya gila nge. Passing aja nggak bisa. Bagusan lu passing ya. Padahal gue bakal main bola passing bagus, yang penting jangan lari aja gue. Padahal lu hancur-hancuran passingnya. Passing mah gue pasti oke gue kalau passing. Nah, tanpa salah, tanpa Mane juga. Naby Keita, selain soal absen itu, menurut lo secara squad kan sebenarnya Liverpool ya? Lo ngomongin apalagi starternya, itu oke lah. Tapi benchnya kan selalu sama dari musim lalu juga gitu. Gue harus tambah satu tanpa Thiago. Tapi peran Salah dan Mane itu 60-70%. Dan kelihatan pada saat, ya contoh pas lawan Arsenal lah, lawan 10 orang. No. Kreativitas nggak ada. Membangun serangan oke. Karena orangnya itu-itu aja. Sistemnya berjalan. Hanya satu, kreativitas. Lihatlah. Minimano pas lawan Arsenal gawang terbuka, bolanya belum turun itu sampai sekarang. Minimano kan namanya. Nama siapa sih namanya? Minamino. Emang saya anak jidat banget ganti nama orang ini bener-bener loh. Kasihin orang tuanya marah loh coach itu di Jepang gitu. Nah, cuman menurut lo masih bisa ngejar gak sih? Ya gue kalau disuruh milih yang juara Man City sama Liverpool kan walaupun ya lo tau lah gue bakal milih yang mana ya. Gitu. City. City. Ya enggak juga, cuman enggak lu bakal pilih Arsenal yang juara. Gue sih selain faktor lu nya ya, yang tentunya bakal bacot banget. Lu bener Arsenal juara emang sebenarnya. Tapi masih bisa ngejar enggak menurut lu? Paling enggak bisa kompetitif sampai akhir musim gitu. Enggak bisa juga ya. Gue sih juga agak menyayangkan sebenarnya karena Manchester City itu lari sendirian. Dan ya gimana Pep Guardiola membuat satu tim lagi pada musim ini yang emang almost unbeatable kan coach? Mereka itu kalau musim ini juara 5 tahun terakhir 4 kali juara. Hanya Liverpool kan musim dan itu nggak kebetulan. Itu memang. Itu karena sebuah pembelian yang bagus, sistem yang berjalan, kedalaman squad nggak punya bagus. Striker murni sama sekali satu. Dan nggak butuh. Dan terbukti Pep kembali benar pada saat Ferran Torres pergi dia bilang kita nggak akan beli striker di musim winter break ini, oke? Dan terbukti bahwa semua bisa cetak gol. Dan yang enak ditonton kan ini juga salah satu match yang selalu gue tonton yaitu City di samping Arsenal dan MU karena mainnya itu enak ditonton, bener-bener. Modern football yang paling top itu ya City. Sekarang tinggal tunggu di Champions League. Mereka membuktikan bisa punya mental juara nggak untuk memenangkan Champions League. Kalau lo lihat apa yang bisa bikin Man City slip? Gue sih ya knowing Pep ya. Knowing Man City gitu. Ya Pep sih sebenarnya. Udah lari kenceng sendirian di depan. Lawan-lawannya mungkin bensinnya nggak sebanyak dia juga. Konsistensi kan almost machine kan sebenarnya machine like banget sebenarnya kalau Man City. Iya betul. Cuman yang jadi masalah ini kan still football, still dijalankan oleh 11 pemain dan kalau kita lihat berapa kali City keluar ketendang dari Champions League bukan karena sistem yang tidak berjalan. Kalau mainnya di knockout turnamen beda. Pep menurut gue tuh kelemahannya dari situ menurut gue. Gue bilang karena dia sering overthinking kan. Enggak, gitu. Gue nggak setuju kalau soal itu. Gini, lu bisa menilai Pep sistemnya tidak berjalan kalau dia tidak pegang ball position, kalau dia tidak create chances. Dan nggak ada plan B, bener nggak? Atau nggak ada plan B. Bener kan? Tapi kalau striker nggak bisa finishing, apakah itu salah pelatih? Nah ini kita mulai lagi nih melihat double standard coach Justin nih. Enggak, bukan. Kalau MU yang pemain yang bisa bikin gol. MU, gue ngomong juga hal yang sama, finishing.
Kedua, kelemahan berapa kali mereka out dari Champions League. Tahu gara-gara apa? Individual blunder. Kalau menurut gue sih overthinking. Karena? Iya, karena Pep itu suka terlalu overcomplicate things gitu. Dia mengambil keputusan-keputusan yang biasanya itu nggak akan dia lakukan. Tapi kan dia suka berpikir jauh ke depan kan. Nanti lawan gue bakal kayak gini, gue bakal naruh pemain yang nggak bisa jadi fullback, dijadiin fullback. Oke, gue cut sebentar. Itu dia lakukan lawan Madrid away, dia rubah sistemnya, bermain lebih bertahan, dia geser lini tengah berapa meter ke belakang dan menang. Di City seri mereka yang lolos, bukan Madrid. Jadi kalau bilang overthinking, gue ada satu cerita ya. Gue waktu itu di Thailand 2008 AFF lawan Thailand tuan rumah menang 3-1. 3-4 bulan sebelumnya gue kalah 12-1. Main di Bangkok juga, lawan Thailand juga. Itu pasti mainnya ancur-ancuran tuh, Coach. Ancur-ancuran. Tapi gue tahu kenapa gue kalah besar dan gue tahu kenapa gue menang. Pada saat final ketemu Thailand lagi, gue rombak sistemnya dan gue kalah 4-1. Ditegur sama atasan, biasa orang kan mau menang terus, mau juara Exco terus. yang tegur, bukan? Bukan. Manajer. Tin, kenapa lu harus ganti sistemnya? Tapi itu kan sebuah statement setelah pertandingan. Karena kalau berhasil, gue jadi pahlawan. Lo bakal jenius banget. Iya. Kan? Ngerti nggak? Cuman lu sebagai pelatih, you must take things. Ngerti? Lu harus melakukan. Karena gue tahu, kalau gue bermain dengan sistem yang sama lagi, itu pasti dibantai. Kekuatan kita 2 level di bawah Thailand. Kalau kita bisa menang, ada faktor lucknya karena mereka dapat kartu merah dan lain-lain. Gue mau nanya, Coach, waktu itu taktik permainan lo ofensif, defensif apa gimana? Defensif. Defensif. Iya. Lo tau nggak, gue bayangin di Thailand tuh ya, ada pandit lagi mikir, dia lihat timnas Thailand lawan tim Indonesia kan, ini pelatih kardus gitu. Gimana bisa mau menang itu mainnya bertahan? Nggak bisa kan? Nggak bisa lo mau menang. Apa lo udah kalah 4-1 kenapa nggak menyerang gitu kan? Nyerang aja pasti. Ya, justru waktu di final gue nyerang. Tapi karena kualitas gue kan di bawah. Waktu kita menang, kita bertahan. Kita bertahan dan waktu mereka dapat 1 kartu merah, kita cetak 1 gol lagi. Jadi menang 3-1. Nah, karena gue tahu mereka pasti mengeluarkan sistem untuk menyerang. Mereka pikir kita akan bertahan lagi kan. Gue justru menyerang. Dan akhirnya kebobolan. Ini maksud gue, kita itu hanya bisa mengkritik pelatih. Kalau lu bilang overthinking, gue nggak setuju. Karena seorang pelatih pasti memikirkan nggak kayak Tuchel. Atau apa namanya main 3-4-3 ancur-ancuran main 3-4-3 terus, ngerti nggak? Kalau Pep berusaha terutama di Champions League untuk mengantisipasi apa yang dilakukan lawan. Kadang benar, kadang salah. Jadi gue bilang agak terlalu simple untuk mengatakan terlalu overthinking. Karena waktu lawan Madrid dia berhasil kok. And you never heard anybody talk about it. Coach, lo masih ingat pelatih lo Thailand itu dulu siapa nggak orangnya? Enggak. Nggak ingat ya? Ya Pulpis, orang Spanyol. Orang Spanyol. Ya. Dia ngapain sekarang? Apakah jadi YouTuber juga? Enggak, dia sekarang ngelatih Benfica loh. Ngelatih Benfica? Iya. Oh jadi beda karir sama lo, Coach? Beda. Karena gue tidak pernah mau ngelatih timnas juga. Oh, sorry, gue tidak pernah mau jadi pelatih. Makanya sekarang kalau diminta pun gue tolak. Sekarang tuh banyak sebenarnya yang minta lo jadi pelatih, jadi exco, Coach. Gue lihat di Twitter aja sih. Lumayan ya? Iya, lumayan. Lumayan ya. 3 tim tadi menurut gue udah hampir lock untuk masuk ke Champions League pada musim depan ya, udah 3 besar harusnya. Iya. Satu lagi ini siapa ya? Gue sih United ya. Ya, gue bilang antara gue tidak melihat Conte bisa bawa tim Ayam Sayur ini lebih atau West Ham pasti akan turun. Gue lihat antara MU dan Arsenal karena gue lihat MU ini sooner or later akan bangkit. Udah mau taruhan lo sekarang belum? Udah mau taruhan belum? Yakin. Jangan. Karena gue udah pernah di PHP sama Arteta, cukup sekali. Coach, lo mau taruhan nggak? Gue punya usul yang menarik taruhannya. Apa? Nggak tiket. Duit branding ke yang menang mau lo? Enggak. Kan gue bilang, gue udah pernah di PHP sama Arteta sekali. Tiket Amsterdam kan, udah sekali cukup. Iya. Lumayan. Dan khawatir, gue juga pernah menang lawan dia. 2 tiket Singapura. Tapi Singapura doang, maksudnya beda kelas. Diajakin yang naik lebih tinggi nggak mau dia. Kita beralih ke Liga Spanyol sekarang, La Liga.
Real Madrid lah udah. Menurut gue sih kalau hampir Real Madrid nggak juara sih. Ya, Itu- mereka udah unggul berapa? 15-16 poin. Udah Stupid lah 16 kalau- poin, unggul dari Atletico. Barcelona itu ketinggalan 17 poin. Masih ada Sevilla sih sebenarnya, tapi ya Enggak lah, Sevilla enggak. Real Madrid. Apa yang bikin Madrid, coach? Ya selain emang Ya, kalau menurut gua dua pesaingnya emang nggak konsisten aja udah gitu kan. Tapi Satu mengenai Madrid sendiri di pada samping musim ini, itu Real Madrid lagi bagus-bagusnya, nggak ada pemain. 4 pemain inti ini penting sekali. 3 di tengah sama Benzema. Nah, pada saat ini pemain nggak ada cedera, nggak ada apa-apa dan lain, mereka oke-oke aja. Cuman tesnya itu kan ada di Champions League nanti. Nah, Ya. semua fans Madrid kan bilang, oh mereka lagi. Gue bilang mereka mainnya biasa-biasa aja. Cuman karena mereka menang, sering menang 1-0, 2-0. Sering di menit-menit berkat bukan set play, bukan sebuah sistem, tapi murni skill individunya Vini atau Benzema. Nanti lu lihat di Champions League, lu akan terbukti bahwa Madrid itu biasa aja musim ini. Mereka bisa juara karena kompetitornya seperti yang lu bilang. kalau Barcelona Barcelona akan bangkit. Bahkan Tiap segera. minggu denger itu doang. No, Bangkit. enggak. Lu jangan melintir kayak netizen kardus. Karena baru kali ini semua pemain hadir. Oke, dan terbukti lawan Real Madrid dipaksa sampai bahkan Barca itu kalau beruntung dikit itu bisa menang sampai extra time. Karena pemainnya baru pertama kali Torres nggak main 4 bulan, Pedri nggak main 4 bulan, Ansu nggak main 2 bulan, Araujo tangannya 4 hari yang lalu baru. Gavi keren mainnya, Gavi ya? Gavi lumayan keren. Gavi, De Jong, Abde, Dembele itu kan semua baru balik dari cedera. Jadi they need 1, 2, 3 match untuk kompak lah. Dembele gimana Lumayan Dembele? Mau di-keep apa mau cabut? Kan lu udah dikasih ultimatum lo mau extend kontrak apa Yang gue cabut? baca 48 jam ke depan dia harus ambil keputusan. Kalau gue bilang, gue itu suka banget sama Dembele. Secara bakat ya. Cuman kalau lihat tingkah lakunya kayak begini, lu nggak tahu diri. Lu 5 tahun main di situ, you give almost nothing, sementara terus lu minta gaji 40 juta ya. Ada 2 tim yang kemarin itu rumornya udah tertarik sama Dembele. Ada namanya MU juga. Satu lagi Newcastle gitu. Gue nggak tahu, biasa kan kalau pemain yang mau pindah kan dibawa tur keliling gitu. Yeah, Dembele kan, selamat datang di rumah sakit kita, ini kliniknya. Ini ruang fisioterapinya gitu, nyaman nggak gitu kan. Ya, kalau Sevilla enggak lah ya. Sevilla pasti akan. Tiap tahun kan kayak begitu. Kalau nggak ATM Sevilla ya. Cuman kalau once lihat in a while komposisi ATM pemainnya yang nih, juara. lo kalau lihat Papu Gomez, udah gitu Rakitic, Jesus Navas, Eric Lamela, Delaney, Jules Koundé sih keren sih gue suka. Susu sama Lucas Ocampos. Ini yang kayak kita omongin minggu lalu sebenarnya, Coach. Ini jenis-jenis pemain yang sebenarnya siap dimangsa sama Newcastle United kan. Iya. Iya. Dan sebagian besar Koundé itu kan nyaris diincer Chelsea kalau nggak salah. Tapi nggak jadi kan, nggak jadi. Iya. Dan ya emang itulah jeleknya La Liga, tapi gue suka nonton La Liga. Kenapa? Karena mainnya bagus, nggak asal mengandalkan organisasi. Ini beda seri sama La Liga, gue kasih tahu ya. Seri A itu nggak ada Catenaccio, nyerangnya. Memang. Ya. Tapi nyerangnya, buset, satu lini bisa 7 orang, diserang balik. Udah persis kayak Tarkam, asli Tarkam. Kalau La Liga lu nonton, antar lini pemainnya bagus, Tapi menurut transisinya gue lebih sometimes ke cover. La Liga tuh too slow buat ditonton. Bener kan slow kan, ya, slow banget slow, kan. Ya, slow itu karena mereka lebih ke tactical kan. Iya, passing Iya, gitu kan. iya. Nah, pindah ke liga favorit Coach Justin nih, Serie A. Liga Belanda. Kalau Liga Belanda siapa Coach? Sekarang nomor 1. Ajax. Iya, Ajax. Enggak, sorry. PSV. Bukan Ajax? Bukan Ajax. Ajax selisih 1 poin. Kalau Utrecht berapa Utrecht? Utrecht 7. 7 ya. Papan tengah berarti. Selalu. Liga Italia, 5 tim sebenarnya yang secara matematis tuh mepet ya. Inter paling atas, AC Milan, Napoli, Atalanta, tim favorit gue kalau di Serie A, sama Juventus. Ya. Sekarang menurut gue sih, iya harusnya Inter kalau mau bisa konsisten, mereka yang paling oke sebenarnya dibanding sama yang lain. Iya. Ya walaupun mereka kehilangan Hakimi sama Lukaku, tapi Sama bisa digantiin sama Eriksen juga, yang Eriksen tuh dikabarkan mau main di Inggris Brentford, ya. Main di Brentford atau ke Newcastle kemarin juga sempet. Karena di Serie A tuh lo nggak boleh main pakai pacemaker kan. Iya.
Betul. Gue agak heran ya, karena ternyata Serie A tuh lebih peduli sama gitu dibanding Liga Inggris. Iya. Dan Serie A itu dari semua pemain profesional itu paling banyak yang divaksin ya. Jadi gue tuh baca karena dulu tuh ada pemain yang kasusnya kayak Eriksen tahun 70, Renato Kuri kalau nggak salah, dia meninggal gitu. Sama persis kayak Eriksen. Si Renato Kuri itu dijadi nama stadionnya Perugia kalau nggak salah. Balik lagi Inter, menurut gue Inter, Milan, tapi lo kan paling sering ngebully Milan tuh di sosial media. Milan juara? Ya kayak kemarin. Enggak lah, Inter lah jelas. Inter. Inter itu dari sisi kedalaman squad lebih bagus daripada Milan. Sama mainnya lebih jelas. Main jelas itu dalam arti organisasi di lapangan. Jadi positioningnya, sirkulasi bolanya, walaupun still Italia banyak sekali dribbling. Cuman posisi itu kalau mereka kena counter itu jelas. Beda dengan AC Milan itu benar-benar tarik. Mereka main murni dengan otot dan skill individu. Napoli? Nah, Gue Napoli tuh pengen lihat Napoli juara, kasihan banget nggak pernah juara. Napoli nih, the problem dengan Napoli, mereka itu hanya ngandelin satu sistem. Bermain very direct dan incer counter. Nah, gue nggak yakin in the long run, lu bisa juara atau enggak dengan sistem kayak begini. Jadi ini pilihan pelatih sih. Kalau Atalanta kan kita tahu nggak akan juara itu karena terlalu asik ya. Terlalu asik mainnya itu. Gue bilang bukan sistemnya ya. Gue merasa Gasperini itu mungkin kalau sama Coach Justin bisa bestie banget gitu kan. Iya. Apa itu bertahan gitu kan? Gasperini itu main the only coach, Italian coach yang bermain seperti non-Italian. Very organized, sangat luar biasa bagusnya. Tapi kembali lagi, kualitas semuanya nggak mendukung. Semenjak Papu Gomez dan Ilicic cabut atau nggak terlalu sering bermain, mereka drop. Mau Pessina lah, Pasalic lah, mau apa. Nggak ada yang dukung Zapata. That's why mereka empat besar sih masuk feeling gua Atalanta. Lo kalau mau merokok nggak apa-apa lo Coach, biar kayak Ya, Mario Sari. apa-apa. Gue tahu. Tapi Sari nggak pernah juara masalahnya. Siapa? Oh juara sekali ya Sari? Juara, ya. Juara Sama sekali Juve kan? Juventus. Ya. Sama Napoli yang dia nggak pernah juara ya. Oke, nggak semua orang memang bisa lebih ngerti soal tim favoritnya dan juga soal sepak bola. Buat lo, pria Intersport yang pasti lebih ngerti tentang sepak bola kayak kita, lo bisa dapat semua informasi yang lo cari di website intersport.id. Dalam segmen kali ini, kemarin-kemarin kita biasanya meminta para pandit di sebelah saya ini untuk berandai-andai. Kali ini kita bikin sesuatu yang berbeda. Mereka akan saya minta untuk mengomentari. Rekan-rekan komentator juga. Coach, tegang nih Coach. Tegang, soalnya sponsornya tegang nih soalnya. Kardus. Tunjuk-tunjuknya enak banget, kardus. Yang jelas hari ini mereka kita paksa ya buat komentarin komentator-komentator. Karena kemarin baru aja kan ya ada salah satu klip nantilah juga masuk. Komentator yang keceplosan. Bilangnya empty hat. Yang itu padahal banter luar lapangan gitu. Banter sosial media tuh. Banter sosial media gitu. Kok bisa masuk ke pertandingan gitu ya kan. Nah, kita mulai aja ya langsung di klip yang pertama. Ini klipnya Jim Beglin. So, well, you can hear the annoyance around the empty hat because Akhirnya dia minta maaf ya. Dia minta maaf. Tapi menurut lu berdua, ini kan maksud gua, ini dia sampai ngulang pertama. Ini dia pertama ngomong empty hat. Fab, listen. Ini live. Tuh. It happens. Gue pun pernah begitu. Apa yang lu lakukan, Coach? Gue pernah di sebuah program, ada iklan, ada endorse. Gue nggak boleh ngomong di F-word. Tetap keceplosan loh. Live nih? Live. Di TV? Enggak dong? Enggak, YouTube. Iya. Lu pernah nggak? Gila lu di TV langsung di cut gue kalau di Lu pernah TV. nggak keceplosan gini nggak? Keceplosan gitu nggak pernah. Gue lumayan jago menjaga stamina dan konsentrasi. Kagak, ya, dia tuh jaim kalau siaran, jadi nggak mungkin dia keceplosan. Enggak, cuman gini, soalnya kalau lo ceng-cengan ini ya, kalau lo ceng-cengan bentering bola, Iya. kan gue yakin banget si Jim Beglin tuh sering bentering kan. Pasti. Ngomongin MTH Iya. kan sama partnernya Iya. gitu-gitu kan. Dulu, teman kita, ada teman kita gitu, sama gitu, gue sering bentering sama kita gitu segala macam ngomongin bola, terus ngomongin salah satu pemain back Chelsea sama back Arsenal dulu, back kiri. Iya. Dia bilangnya Cashley Cole.
itu kan bantering bantering fans bola kan. Iya, Dan iya. itu udah sangat diketahui gitu. Iya. Kalau nggak salah dulu pernah keceplosan juga. Pas lagi live gitu. Iya, Cuman nggak ada yang ngeh dan nggak ada yang Iya. komen. Itu dia. hal kayak gitu bisa terjadi lah. Bisa terjadi. Yang sebenarnya fatal itu kalau sampai kalau lo cuma salah ucap, salah sebut tuh oke lah. Tapi kalau sampai salah pemain, gua kan dulu juga play by play ini. itu malu ya, kalau sama main lebih ke malu ya. malu men. Lo kan kalau play by play commentary itu emang susah sih. Itu susah banget. Gua akuin itu kerjaan susah banget sebenarnya. Nggak, sebenarnya salah pemain itu emang pemain lu nggak dikenal. Contoh kalau lu suruh gue play by play Liga 1, which I did pernah 3 kali. Terus kalau Di mana gue bisa dengar rekamannya itu? Gue pengen denger. apa? Di mana gue bisa dengar rekaman? Di UCTV. Oke. Gue pernah 3 kali sebelum pandemi itu bisa terjadi. Kecuali kalau lu match gede lah, MU kayak Liverpool, nggak ada cerita lu salah nama, nggak boleh. Cuman itu baru masalahnya fatal. kalau lo play by play commentary gitu, lo mau lo tim papan atas, papan tengah, papan bawah, pemain lo kenal gak kenal, lo tetap harus tahu gitu. Nah, biasanya kalau lo play by play-nya itu di stadion, stadion kan lo lihat langsung, Iya. dan lo bener-bener agak deket sama lapangan. Betul. Tapi sering banget play by play kayak gue dulu itu di TV. Jadi lo nontonnya dari TV, Iya. gitu. Nonton dari TV. Lo tau nggak tipsnya kayak gimana caranya? Lo tentu saja lo megang sheet ya. Nama pemainnya, dia nomor punggung Nomor berapa itu punggung, lo lihat. iya. Tapi kadang-kadang kan dari jauh ya, kan suka nggak bisa dibedain kan. Iya. Warna kulitnya sama, gitu kan, iya, rambutnya iya, mirip-mirip. Gue paling suka tuh pemain-pemain yang emang unik emang. Yang rambutnya biru gitu kan. Atau lo pakai sepatu warna merah gitu kan, biar bisa dibedain. Kalau pemainnya sama-sama aja ya, susah. Nah, gue nggak heran kalau sampai bisa salah sebut. Tapi kalau kayak Jim Beglin tuh, Nggak, itu mah sengaja, itu Freudian bukan slip salah sih. sebut. Kalau gue bilang itu sengaja, bukan salah sebut. enggak lah, itu bukan sengaja lah. Nggak mungkin sengaja, coach. Nggak mungkin. You ngomong empty head, you Itu don't do sensitif that. ini, no. Menurut- Atau dia sering menggunakan kata-kata empty head itu sering dia ngomong pasti. Iya. Udah. Sering. Pertanyaan masih banyak, udah. Oke. Durasi. Udah ya, Pak. Oke, Udah, next. Ya, udah cukup dulu ya. Lanjut. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini ngomongin soal ex pemain yang bisa dibilang cukup gede, sebenarnya cukup terkenal, tapi entah kenapa suka bikin pernyataan-pernyataan yang ya itu udah pasti gitu loh. Tanda kutip bodoh gitu ya. Coba kita keluarkan. Yang paling keren yang tadi sih. Ya maksudnya ini kan Tau nggak yang paling keren yang mana tadi? Yang mana? Kalau hujan lapangan terbasah. Iya, maksud gue tadi kita udah bahas sebelumnya ya. Ada yang ngomong, ada yang namanya kayak ya memang tuh lagi live ya. Kadang-kadang suka otak kepala ke telingsut gitu ya. Ini apakah ini faktornya sama gitu maksud gue? Atau emang dia basicnya kurang aja gitu? Kalau kayak gini emang gaya dia ngasih insight dan commentary ya kayak gitu, which is boring. Tapi kan akhirnya Michael Owen tuh jadi bercandaan semua orang kan. Iya. Kalau di basket tuh Magic Johnson yang sering kayak gitu. Jadi lo orang bilang tuh Captain Obvious. Jadi udah obvious aja gitu, jelas kayak gitu kan. Iya kayak Iya, gitu. mungkin juga ada gitu. Kayak gitu. Lihat aja Kayak udah, gitu Michael iya, Owen gitu bener. emang, iya. Ya gue bilang dia tolol aja. Enggak, dia merasa kalau penontonnya itu goblok, jadi semua harus dijelasin. Gue masih inget tahu apa? Waktu McLaren ngelatih Twente, dia diinterview sama orang Belanda. Lu tahu sendiri orang Belanda tukang sampah sampai profesor semua bisa bahasa Inggris kan? Dan yang menginterview itu cewek, Inggrisnya bagus. McLaren itu ngejelasin kayak begitu. Sampai banyak netizen orang Belanda tersinggung. Dikira kita orang goblok semua apa? Sampai harus menjelaskan berulang-ulang kali detail yang nggak penting kayak gitu. Mungkin tujuannya baik ya. Ingin menjelaskan detail, cuman ya kalau gue bilang sih tolol. Michael Owen kan sering jadi perdebatan. Dia tuh apakah legendanya Liverpool Atau MU. legenda MU karena dia juara sama MU kan. Iya. Kalau base yang tadi sih legenda Liverpool sih dia kayaknya. Udah pasti sih. Tapi emang knowledge dari football tuh emang nggak semua ex player tuh juga punya berarti. Oh, kalau dari- justru Bukan knowledge mayoritas football sebenarnya. Justru Sama artikulasi mayoritas ngomong. ex player nggak paham untuk bisa menjelaskan. Cuman mereka itu dipanggil kan mereka punya nama. Kalau mereka nggak punya nama dipanggil, nah itu baru something. Cuman dibilang bisa ngomong,
biasa aja. Artikulasi sih, karena nggak semuanya bisa menerjemahkan isi kepalanya atau pengalamannya kepada perkataan verbal gitu. Tapi kalau Michael Owen nih, gue rasa pasti udah dikasih tahu, tapi dia enjoying his role aja, being dumb by design ya menurut gue sih, by design. Nggak mungkin sebodoh itu lah menurut gue. Gue sih bilang nggak by design, itu natural born dumb. Supaya nggak banyak salah kayak komentator yang tadi, lo bisa cek banyak informasi di intersport.id, websitenya para pria Intersport yang pasti lebih ngerti soal sepak bola, dan tungguin pasti lebih ngerti session di episode selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya berarti? Ya. Ini lokal. Smooth. Ini lokal. Smooth banget kan tadi. Seru emang. Ini lokal dan kemungkinan rekan-rekan Anda berdua nih. Coba kita tayangkan langsung. Osvaldo, apa yang terjadi dan gol! Asnawi, alhamdulillah sebuah gol yang sangat baik untuk membuat Indonesia unggul 2-0 dan membuat para supporter Indonesia terhibur di Stadion Memorial atau Rizal Memorial Manila ini, Bung Supri. Jadi yang sering ada perdebatan tiap kali timnas Indonesia main tuh adalah seolah-olah ada dua kubu. Ada kubu yang memang sangat senang dengan komentator yang hiperbola gitu ya. Dan ada juga yang memang lebih baik Inggris aja lah komentatornya kayak kemarin gitu ya. Pakai langsung dari AFF-nya aja lah. Kalau lu berdua tim yang mana? Ataukah ini memang wajar sebagai play-by-play? Gini. Dua orang ini, si Ahai sama Valen ini kan sering dikritik. Iya. Justru gue bilang, lu salah kritik mereka. Mereka itu begitu karena permintaan dari produser dan lain-lain. Oke? Kenapa? Karena gue yakin mayoritas dari penonton itu suka yang hiperbola. Kalau gue enggak. Makanya kalau berdua itu komentator gue enggak. Gue pakai yang bahasa Inggris. Jadi pinter ya sensornya. Dipuji dulu teman-temannya. Habis itu dibanting. Valen gue sangat dekat. Haye pun gue dekat sama Haye. Dalam arti gue punya hubungan yang profesional. Tapi ya selera gue nggak begitu. Kalau Bapak, Iya, gue sih udah pasti gue tidak berselera seperti itu ya. Gitu, dan kalau kayak kemarin AFF ya gue pasti nonton komentar yang bahasa Inggris. Ya. Dan gue dulu juga dicaci maki sama lu. Bentar. Pas gue masih jadi playboy commentary, ya. Itu gue nggak tahu. Kita cari. Pas gue masih jadi playboy commentary, coach. Dibiin. Febri itu kan dibiin. Yeah. Si Febri itu kan masih jadi orang biasa. Iya. Yang jaraknya ke kita tuh masih jauh banget lah pokoknya kan. Dia mau mimpi aja nggak berani ketemu kita sebenarnya kan, gitu kan. Waktu itu dimaki-maki gue di Twitter. Belum kenal tuh gue. Dimaki-maki gue sama dia. Gitu. Karena dan gue juga sering mendengar banyak orang yang bilang kayak terlalu kalem, ngebosenin, kurang hidup, kurang teriak-teriak gitu. Which emang bukan gaya gue sama sekali kan. Karena gue emang patron gue kan liatin Inggris gitu, Premier League kayak gimana. Tapi ya itu berbeda selera gitu. Gue yakin banget yang lebih banyak suka di Indonesia, pasti yang hiperbolik, yang memang eksplosif gitu kan, yang memang menggebu-gebu. Tapi gini, kalau konteksnya soal timnas Indonesia ya, gue pernah dulu jadi komentarinya di TVRI dulu ya, komentarinya Indonesia main. Beda emang feelnya, beda. Lah kalau nonton Liga Inggris sama Liga Spanyol gitu, lo tuh ya sedang melaksanakan tugas profesional gitu kan. Tapi kalau main timnas Indonesia, lo kayak tugas negara gitu. Lo kayak bener-bener patriotik banget rasanya gitu. Nah, sehingga lo pasti kan tahu bahwa apa yang lo omongin itu didengar oleh orang-orang yang bangsanya sama kayak lo kan, kebangsaannya kan. Lo pasti pengen menggugah mereka juga kan. Nggak heran sebenarnya kalau lo emang penuh dengan ini sih. Penuh dengan api gitu. Makanya mereka diperbolehkan karena mereka juga bisa. Gue juga nggak bakalan bisa. Karena mayoritas suka, ya mayoritas itu akan kita lihat terus. Tapi lu berdua bakal mau nggak kalau diminta buat begitu? Nggak mau. Itu bukan style gue sih. Nggak bisa gue. Dan nggak bisa juga. Nggak bisa. Gue pernah pas 3-4 pertandingan di UC Liga Indonesia, dan itu pun gue hanya menjawab apa yang ditanya oleh host. Jadi kalau host ngomong gitu, biarin dia ngomong. Dia tanya baru gue jawab, sesimpel. Suruh gue play. Cannot. Lo tau gak hal yang paling menyebalkan dulu pas gue jadi play commentary apa? Match MU nih kan. Terus MU-nya kalah dan kebobolan, cuman gue yang jadi komentarnya. Lo harus ngomong ya. Dan harus semangat gitu kan. Dan kalau golnya bagus, lo dukung. Iya. Puji. Itu lumayan menderita sih. Menderita gitu. Ya oke lah, mungkin itu segmen kedua kali ini. Bisa langsung lanjut ke segmen 3.
Sekarang kita masuk ke segmen favorit Anda semua, Domba of the Week. Domba yang pertama. Untung dimasukin domba ya, bukan kardus ini. Gue bentar. Ini yang milih siapa? Gue nggak lihat dombanya siapa. Kalau cuma runner up, ya sebenarnya Sintayong ini sama saja dengan yang lain. Nah, menurut Pak Haruna nih, ya, domba memang cocok nih. Enggak, ini kardus ini. Ini kardus Domba ini. ini, coach. Ini asli kardus, ini salah. Ini pasti lu yang bikin ya. Kalau dari jauh sih domba ini kayaknya. Enggak, mana dombanya? Apa dombanya? Apa? Enggak ada, ini kardus ini. Terlalu textbook. Semua orang juga mau menang. Enggak, gue gak terima. Mending gue ngerokok dulu sebelum gue meledak. Lanjut. Next. Yoga Kun. Nah, ini baru domba. Seharusnya orang-orang seperti Coach Justin aja yang jadi exco PSSI. Walaupun omongan pedas dan kritik sana-sini, tapi jelas maksudnya untuk kebaikan. Tahu dari mana lu jelas untuk kebaikan? Coach Justin nggak mau jadi exco PSSI, biar ada yang bener dikit. Nggak mau, Coach? Gue itu kan pernah diajukan. Jadi terakhir pas Iwan Bule, itu ada yang mengajukan gue sebagai exco. Tapi ya itu hak mereka mengajukan kan. Tapi gue nggak pernah submit. Kalau gue nggak submit surat-surat kan gue otomatis gugur. Dan itu yang dan gue ya sorry itu saya jangan exco. Gue ketua aja gue tolak mau exco lagi. Padahal kalau mau kita dukung, Coach. Lumayan ntar kita bisa menggerakkan massa pasti. Enggak, gini. Lo nggak tahu teman-teman gue siapa aja? Untuk bisa membangun atau berkontribusi untuk membangun sepak bola Indonesia, lu nggak harus jadi exco atau ketua. Oke? Dan gue merasa peran orang kayak gue yang membalancing sebuah statement dari pusat itu penting. Jadi kalau gue cabut jadi exco, siapa yang mengkritik PSSI? Lo memang berarti mendorong dari luar gitu, Coach ya? Iyalah. Kan yang penting kita ada kontribusi mencerdaskan para netizen yang jumlahnya luar biasa banyaknya ya dengan apa yang gue lakukan sekarang. Dan ini bukan ini emang bener domba yang paling bener nih. Lanjut. Bekas main Spurs ini kan Jimmy O'Hara ya? What's the point in having an academy if when you need to call on the young players you have developed for years or deemed not good enough? The whole point is to wait. Jadi dia bilang apa gunanya punya akademi kalau pada waktu lo mau manggil pemain mudanya main dianggap nggak cukup bagus gitu. Dan ketika mau ada peluangnya partainya dibatalin. Ya ini nyindir Arsenal kan? Arsenal. Iya pas kemarin kan dia pakai fans Spurs soalnya. You buy better players. Ini keren banget sih tapi sih. Ini keren banget, reply keren banget sih. Lo akan klub manapun akan membeli pemain yang lebih bagus jika tim akademinya nggak oke gitu ya. Contohnya tahun 2003 Arsenal memiliki pemain namanya Jamie O'Hara di akademinya. Ini harusnya domba bukan kardus. Anjing ini lucu banget. Ini lucu banget sih. Wah, admin kacau ini lucu nih, harus gue sih. tampol nih adminnya nih. Sekali lagi ya, gue bacain nih. Jadi 2003 Arsenal punya pemain namanya Jamie O'Hara di akademinya. Tapi Arsenal menganggap bahwa dia busuk dan diganti dan beli yang namanya Cesc Fabregas. Ini keren banget. Ini banter yang kalau ketemu orangnya gue peluk kali ini orangnya. Keren banget. Ini keren banget. Dia habis dari itu ke Spurs ya? Dia ke Spurs gitu. Gue tahu dia pas dia dari main di Spurs. youth-nya? Kayaknya iya. Oh, okay. Dia main di Spurs terus pernah main di Oh iya, kalau gitu di barisan Hull City sakit ya, hati kalau gitu. Emang gue aja nggak tahu Jamie O'Hara. Jadi nggak penting. Jamie O'Hara tuh kalau nggak salah Not sempat jadi important. bintang reality show juga di Inggris. Gitu. Ya sih. Kalau dia hebat nggak bakal jadi bintang reality show dan lain-lain. Iya, nggak bakal jadi reality show, nggak bakal jadi YouTuber ya. Terlalu kardus. Next, nggak ada hubungannya sama YouTuber. Si anjing. Ini adalah masa-masa ya di mana Coach Justin kalau ke supermarket masih mau lewat rak yang bagian jualan shampoo. Kalau sekarang kan yang mananya jadi lah. Bagus, rambutnya bagus loh. Lo kalau dipanjangin masih gitu nggak sih rambutnya? Rambut gue itu tebal. That's why gue nggak mau pakai rambut karena ribet. Lo tau kenapa gue posting itu? Jadi gue dipaksa sama bini gue.
Ini foto gue nggak ada di gue, di albumnya dia, terus dia foto pakai handphone, kirim ke gue. Dia sengaja, dia paksa gue untuk posting. Kenapa? Biar dia bilang pengen lihat reaksi dari netizen. Dan gue tahu pasti semua positif dan terbukti 95% positif kan. Sebenarnya dia pengen gue rambutnya, intinya dia pengen gue rambutnya panjangin lagi karena lebih bagus bla bla. And I really don't care dengan rambut dari dulu. Untuk gue ngurusin rambut itu buang waktu. Lo dulu tuh pakai apa? Pakai pomade gitu? Lo kalau lihat gue udah pakai anting tuh, lihat kuning kupingan kanan. Lo cuma pakai di kanan doang, Coach? Dulu iya. Yang kiri ya? Yang kiri? Iya, iya. Ini lo berapa sih? Ini udah 31. 31. Ini tahun 98 ini. Di Belanda nih? Di Belanda. Di Belanda. Natal tahun 98. Agak baik mukanya ya. Sekarang juga baik kan, Fred? Iya, agak baik gitu. Gue sih kalau yang ini gitu, gue ketemu di jalan, tiba-tiba datang ke gue, orang yang ini ya, yang ini nih. Orang yang ini gitu. Datang ketemu gue di jalan, Pak, tolong dompet saya hilang, saya minta ongkos pulang, gue kasih. Kalau yang ini, Pak, minta uang, saya minta ongkos, dompet saya hilang, scam nih pas ini. Ini hipnotis nih pas ini. Jangan megang-megang. Yang ini baik, kalau yang ini baik. Oke, terima kasih buat lo semua yang udah nonton Pangeran and Justin Show untuk minggu ini. Gue mau bilang, jangan lupa untuk follow intersport_soccer di sosial media dan kunjungi website intersport.id. Website buat para pria Intersport yang lebih ngerti soal sepak bola.